Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Kita mau menyanyi tentang 10 orang kusta. 10 orang sakit kusta datang menemui Tuhan di jalan. Mereka memohon kasihan dengan suara lantang di depan Tuhan. Yesus Putra Allah, Kau Maha Penyayang, ampuni kami. Yesus Putra Allah, Kau Maha Penyayang, ampuni kami. Di tengah-tengah perjalanan, Tuhan membersihkan kulit badannya. Satu di antara mereka kembali bersyukur memuji Tuhan. Syukur kepadamu, Tuhan dan Guruku yang Maha Kasih. Syukur kepadamu, Tuhan dan Guruku yang Maha Kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta segala sesuatu, kami bersyukur atas seluruh karya ciptaan-Mu. Engkau telah memberikan segala sesuatu yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup kami. Kami bersyukur atas panggilan kami menjadi partner-Mu dalam merawat ciptaan-Mu. Bantulah kami agar mampu menjalankan tugas panggilan kami dengan baik dan bijaksana, sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita kemarin sudah membahas mengenai manusia itu citra Allah. Sedikit kita masih mau akan mengulas hal itu. Di sini ada beberapa ciptaan. Ciptaan yang pertama, yang mana itu yang citra Allah? Apakah itu citra Allah? Gambar yang sebelah kiri? Oh, rupanya bukan. Monyet kok. Yang sebelah kanan? Bukan. Itu murbei. Ada lagi. Mana nih yang citra Allah? Sebelah kiri? Bukan. Pusmeong itu. Sebelah kanan? Bukan juga. Mawar yang indah. Nah, kalau kamu harus memilih, mana yang kamu pilih? Diciptakan sebagai citra Allah? Atau sebagai apa? Mana yang kamu pilih? Sebagai kucing hanya bisa meong-meong. Sebagai bunga mawar memang indah tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa berbicara. Kalau yang tadi ini murbei lebih lagi nggak bisa apa-apa. Dipetik, dimakan manusia. Ini gambar yang sebelah kiri ini monyet. Punya keterbatasan banyak sekali. Sangat berbeda dengan manusia. Citra Allah itu hanya manusia. Oleh karena itu, kita layak bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Sebab citra Allah itu dianugerahi satu, akal budi. Kalau ciptaan yang lain, yang tadi monyet, pusmeong, bunga mawar, dan seterusnya, dia tidak mempunyai akal budi. Pusmeong tadi, dia mempunyai otak, tapi tidak mempunyai akal budi. Yang punya akal budi hanya manusia. Hanya citra Allah. Berikut, yang nomor 2. Citra Allah itu mempunyai suara hati atau hati nurani. Ciptaan yang lain, monyet, dia mempunyai hati,
tetapi tidak mempunyai suara hati. Beda dengan manusia, dia punya suara hati. Yang berikut, anugerah yang diterima oleh citra Allah, yang hanya manusia yang mempunyai. Roh yang hidup, artinya citra Allah ini, manusia ini mempunyai kemampuan untuk hidup dalam kerohanian. Kalau ciptaan yang lain, meskipun dia hidup, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk hidup dalam kerohanian. Tidak bisa. Hidup dalam kerohanian itu misalnya yang kita miliki, berdoa, bermeditasi, bernyanyi, dan seterusnya. Nah, itu hidup dalam kerohanian. Tapi kalau ciptaan lain, kucing, monyet, lembu, kuda, dan seterusnya itu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk hidup dalam kerohanian, untuk berdoa, bermeditasi, untuk bernyanyi, nggak bisa. Berikut, citra Allah itu dianugerahi kebebasan, boleh memilih. Tapi kalau ciptaan yang lain tidak mempunyai kebebasan. Yang terakhir ini, yang mempunyai benar-benar hanya citra Allah. Citra Allah itu dianugerahi hidup kekal. Sesudah hidup di dunia ini masih ada kelanjutannya. Sementara ciptaan yang lain, misalnya bunga mawar, dia tidak mempunyai surga dan neraka. Nah, untuk itu kita layak bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan sebagai citra Allah. Kita akan lihat Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 17. Ceritanya tentang 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Itu anak-anak, orang kusta itu, yang orang Samaria, dia bersyukur, dia berterima kasih setelah sembuh. Awalnya dia berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Terus jawaban Yesus, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa begitu? Karena pada zaman itu, yang mempunyai tugas untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa orang kusta itu sudah sembuh adalah imam-imam. Jadi tujuannya supaya orang kusta itu diumumkan oleh imam-imam bahwa dia sudah sembuh. Itu. Dari lagunya yang tadi itu, "Bersabdalah Tuhan padanya, tunjukkan dirimu kepada imam. Sabar dan haraplah kalian, jikalau percaya sembuh kalian.
Yesus Putra Allah, Kau Maha Penyayang, ampuni kami. Yesus Putra Allah, Kau Maha Penyayang, ampuni kami. Nah, Yesus memerintahkan supaya pergi kepada imam. Sebab dia sembuh. Terus perlu diumumkan pengumuman. Orang yang sakit kusta ini sudah sembuh. Jadi boleh tinggal dalam masyarakat. Karena pada zaman itu orang sakit kusta di daerah itu, di negara itu dilarang hidup bersama dengan masyarakat. Hidupnya dikucilkan. Tinggalnya di pekuburan. Nah, kalau sudah diumumkan oleh imam-imam, mereka boleh tinggal bersama dengan masyarakat yang lain. 10 orang kusta minta dikasihani. Tetapi Yesus memerintahkan supaya pergi. Memperlihatkan diri kepada imam-imam. Gitu ya. Nah, baik. Dan 10 orang kusta itu ada yang kembali. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dia. Dia adalah orang Samaria. Nah, kita layak bersyukur karena diciptakan sebagai citra Allah. Cara bersyukurnya bagaimana? Berdoa. Tadi kita sudah dengan doa pembukaan. Bernyanyi. Ada nyanyian syukur. Mungkin ada juga yang beribadat bersama, diakhiri dengan tumpengan. Menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan, itu juga merupakan ucapan syukur. Menjaga kesehatan tubuh. Rajin bangun pagi. Jangan bangunnya jam 9. Tidak mendapatkan udara segar. Tidak sehat. Berdamai. Menghindari tindakan yang melukai. Jangan lagi ada tawuran atau perkelahian. Rajin menghadiri perayaan Ekaristi. Kalau sekarang masih masa COVID-19, perayaan Ekaristi itu dibatasi. Ya pakai live streaming. Turut serta berdoa dan bernyanyi dengan penuh hikmat saat perayaan Ekaristi. Ya, itu anak-anak. Baik, sekarang di sini ada tugasmu. Kamu punya tugas. Kamu cari di YouTube tentang Nick Vujicic. Nick Vujicic itu seseorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi dia berhasil sebagai presenter. Dia bisa renang. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dia mampu bersyukur kepada Tuhan, sebab bagi dia cacat itu bukan kutukan. Cacat itu bukan malapetaka, tetapi cacat adalah anugerah. Gitu. Baik, sekarang kamu buka bukumu dari halaman 45 dan 46. Nomor A, B, C, D, dan E. Itu nanti kamu kerjakan pertanyaannya. Baik, yang terakhir kita akan nyanyikan 10 orang kusta bait keempat. Berkatalah Yesus padanya, 9 temanmu ada di mana? Maka jangan kita lupakan pertolongan Tuhan kepada kita. Syukur kepadamu Tuhan dan Guruku yang Maha Kasih. Syukur kepadamu Tuhan dan Guruku yang Maha Kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami haturkan sembah syukur kehadapan-Mu atas rahmat-Mu yang boleh kami terima hingga hari ini. Kami telah Kamu ciptakan sebagai citra Allah. Jadilah kami sebagai utusan-utusan-Mu untuk membawa damai. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.